Firdaus Oyowobo, seorang pria yang kerap membuat pernyataan kontroversial, kembali menghebohkan publik. Kali ini, ia mengklaim bahwa dirinya memiliki sebuah gunung besar di Indonesia. Pernyataannya itu ia unggah di media sosial dengan penuh percaya diri, menyebut bahwa gunung tersebut sudah diwariskan turun-temurun oleh keluarganya. Orang-orang pun terkejut dan mulai mempertanyakan kebenaran klaimnya. Banyak yang menganggap bahwa pernyataan itu hanya sensasi semata, sementara yang lain merasa penasaran dengan bukti yang bisa ia tunjukkan. Media pun segera menyoroti klaimnya, mengundang pakar geografi dan sejarawan untuk membahas apakah ada catatan kepemilikan gunung seperti yang ia klaim. Namun, tak satu pun bukti mendukung ucapannya. Sementara itu, Firdaus tetap kukuh dengan ucapannya. Ia bahkan menantang siapa saja yang meragukannya untuk datang langsung ke gunung tersebut. Dengan gaya angkuh, ia berkata bahwa dirinya adalah satu-satunya pemilik sah. Warganet semakin ramai memperbincangkan hal ini. Meme dan komentar satir mulai bermunculan di berbagai platform media sosial. Beberapa orang bahkan berusaha mencari kebenaran dengan menelusuri dokumen kepemilikan tanah nasional. Seorang jurnalis investigasi pun tertarik untuk menyelidiki lebih dalam. Ia mulai menggali berbagai dokumen resmi dan berbicara dengan masyarakat di sekitar gunung yang diklaim Firdaus sebagai miliknya. Namun, semakin banyak yang menyelidiki, semakin jelas bahwa tidak ada catatan resmi yang menunjukkan bahwa Firdaus memiliki gunung tersebut. Justru, banyak warga setempat yang tertawa ketika mendengar klaim tersebut. "Siapa dia? Sejak kapan ada orang yang punya gunung di sini?" ujar seorang sesepuh desa dengan heran. Sementara itu, Firdaus terus mempertahankan klaimnya di hadapan publik. Seiring dengan semakin maraknya perdebatan, beberapa pihak mulai menantang Firdaus untuk menunjukkan bukti kepemilikannya. Akademisi, pejabat, bahkan masyarakat biasa, meminta Firdaus untuk menunjukkan dokumen resmi. Namun, Firdaus mengelak dengan berbagai alasan. Ia mengatakan bahwa dokumen tersebut tersimpan di suatu tempat yang rahasia dan tidak bisa diperlihatkan sembarangan. Tidak puas dengan jawabannya, sekelompok aktivis hukum mulai mengambil langkah lebih serius. Mereka mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah untuk menelusuri apakah benar ada bukti kepemilikan Firdaus atas gunung tersebut. Pemerintah pun akhirnya turun tangan. Beberapa pejabat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggelar konferensi pers untuk menjawab pertanyaan publik. Mereka dengan tegas menyatakan bahwa gunung yang diklaim Firdaus tidak terdaftar sebagai milik pribadi. Hal ini semakin mempermalukan Firdaus. Namun, alih-alih mengakui kesalahannya, ia justru mengklaim bahwa ada konspirasi besar yang ingin menjatuhkannya. Ia mulai mengarang teori-teori aneh untuk mengalihkan perhatian publik. Meski begitu, mayoritas orang semakin yakin bahwa Firdaus hanya mencari sensasi. Komentar pedas dan sindiran dari warganet semakin membanjiri media sosialnya. Di sisi lain, beberapa pengacara mulai menyiapkan langkah hukum terhadap Firdaus karena dianggap menyebarkan informasi palsu yang dapat menyesatkan masyarakat. Namun, Firdaus tetap bersikeras dan bahkan menantang siapa saja yang ingin menggugatnya ke pengadilan. Ia menganggap dirinya kebal hukum dan tidak takut menghadapi siapapun. Ketika tekanan semakin besar, kelompok hukum yang menentang Firdaus mulai melayangkan tuntutan resmi. Mereka mengajukan gugatan ke pengadilan dengan tuduhan penyebaran berita bohong dan penyesatan publik. Firdaus, yang awalnya tampak percaya diri, mulai merasa terpojok. Pengacaranya mencoba mencari celah untuk menghindari persidangan, tetapi bukti-bukti semakin kuat bahwa ia memang berbohong. Pihak berwenang pun mulai melakukan penyelidikan lebih mendalam. Mereka mengunjungi lokasi gunung yang diklaim Firdaus dan bertanya kepada warga sekitar. Tidak ada satupun yang mengakui bahwa Firdaus pernah memiliki tanah di sana. Sementara itu, pengacara Firdaus berusaha membuat berbagai argumen untuk mempertahankan kliennya. Mereka mengklaim bahwa pernyataan Firdaus hanyalah bentuk ekspresi dan bukan kebohongan yang disengaja. Namun, hakim dan jaksa tidak mudah terpengaruh. Mereka menuntut bukti konkret, bukan sekadar kata-kata tanpa dasar. Firdaus akhirnya dipanggil ke persidangan untuk memberikan kesaksian secara langsung. Di hadapan hakim, Firdaus tetap bersikeras bahwa ia tidak berbohong. Namun, ketika diminta menunjukkan dokumen resmi, ia kembali mengelak. Hakim pun mulai kehilangan kesabaran. Kasus ini semakin menarik perhatian media.
Setiap persidangan dipenuhi oleh wartawan dan warganet yang ingin tahu bagaimana nasib Firdaus selanjutnya. Banyak yang berharap bahwa kebohongannya akhirnya akan terungkap di hadapan hukum. Akhirnya, setelah berbulan-bulan persidangan, hakim memberikan keputusan bahwa Firdaus terbukti bersalah atas penyebaran informasi palsu dan diwajibkan membayar denda yang besar serta meminta maaf secara terbuka. Namun, karma Firdaus belum berakhir. Setelah kasusnya selesai, banyak pihak lain yang mulai mengungkap kebohongan-kebohongan lain yang pernah ia buat. Kehidupan Firdaus pun semakin sulit, dan namanya mulai memudar dari publik sebagai akibat dari perbuatannya sendiri. Setelah vonis dijatuhkan, Firdaus mencoba untuk tetap eksis di dunia maya. Namun, setiap kali ia berbicara, warganet langsung membanjiri kolom komentarnya dengan ejekan dan sindiran. Beberapa klien bisnis yang dulu percaya padanya mulai menarik diri. Mereka tidak ingin terlibat dengan seseorang yang memiliki rekam jejak penuh kebohongan. Sponsor yang pernah mendukungnya pun ikut menjauh. Tak hanya di dunia maya, di kehidupan nyata pun Firdaus merasakan dampaknya. Orang-orang mulai meragukan kredibilitasnya, bahkan rekan-rekannya sendiri enggan bergaul dengannya. Firdaus kemudian mencoba strategi baru, ia berusaha membangun kembali citranya dengan mengaku telah bertobat. Namun, publik sudah terlanjur tidak percaya. Upayanya untuk kembali ke dunia bisnis pun gagal. Tidak ada lagi yang mau bekerja sama dengannya, karena takut terkena dampak negatif dari reputasinya yang buruk. Di saat yang sama, berbagai laporan investigasi terus muncul, membongkar kebohongan-kebohongan lain yang pernah ia buat selama bertahun-tahun. Firdaus akhirnya sadar bahwa karma benar-benar menimpanya. Ia kehilangan segalanya, kepercayaan publik, bisnisnya, dan bahkan teman-temannya. Namun, apakah ini akhir dari Firdaus? Ataukah ia akan mencoba trik baru untuk kembali ke panggung? Semua masih menjadi tanda tanya. Firdaus semakin terpuruk. Dengan semua yang telah terjadi, ia mendapati dirinya benar-benar sendirian. Semua orang yang dulu mendukungnya kini menjauh. Bisnisnya bangkrut, pengikut media sosialnya berkurang drastis, dan ia tidak lagi diundang ke acara manapun. Bahkan media yang dulu sering meliputnya kini mengabaikannya. Tak tahan dengan situasi ini, Firdaus mencoba menghilang dari publik. Namun, namanya masih menjadi bahan lelucon di berbagai media sosial. Setiap kali ia mencoba membuka usaha baru, orang-orang langsung mengingatkan masa lalunya. Di kehidupan pribadinya, Firdaus juga mengalami kesulitan. Keluarga besarnya mulai menjauh karena malu dengan ulahnya. Bahkan beberapa teman dekat yang dulu setia kepadanya kini enggan berhubungan lagi. Dalam kesendiriannya, Firdaus merenung. Ia menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Ia telah kehilangan segalanya, bukan karena konspirasi, tetapi karena kebohongannya sendiri. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan kecuali menerima kenyataan. Nama Firdaus Oiwobo yang dulu sering menghiasi media akhirnya tenggelam, menjadi pelajaran bagi siapa saja yang mencoba mencari ketenaran dengan kebohongan. Firdaus mencoba bangkit dengan berbagai cara, tetapi usahanya selalu gagal. Ia mencoba meminta maaf kepada publik melalui sebuah video, tetapi orang-orang tidak lagi percaya padanya. Komentar negatif membanjiri unggahannya, menyebutnya sebagai pembohong besar. Ia lalu mencoba mengajukan banding atas putusan pengadilan yang menghukumnya dengan denda besar. Namun, hakim tetap pada keputusan sebelumnya, bahkan menambah jumlah denda karena Firdaus dianggap tidak menunjukkan itikat baik. Dalam keterpurukannya, Firdaus mencoba mencari dukungan dari teman-temannya di dunia hiburan dan politik. Namun, tak satu pun yang mau membantunya. Mereka khawatir akan citra buruk yang bisa menular kepada mereka jika terlihat membela Firdaus. Firdaus pun mulai kehilangan asetnya satu per satu. Rumah mewahnya dijual untuk membayar denda, bisnis yang ia miliki gulung tikar, dan ia terpaksa menjalani kehidupan yang jauh dari kemewahan yang dulu ia banggakan. Saat tak lagi memiliki apa-apa, Firdaus mulai menyadari bahwa ia telah salah langkah. Ia mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi kemanapun ia pergi, orang-orang mengenalinya sebagai pembohong besar. Tak ada yang mau menerimanya. Akhirnya, Firdaus memilih untuk mengasingkan diri. Ia pindah ke sebuah kota kecil dan hidup sederhana, jauh dari hingar-bingar dunia yang dulu ia cintai. Meskipun begitu, bayang-bayang masa lalunya terus menghantuinya. Kini, nama Firdaus hanya dikenang sebagai contoh buruk bagi siapa saja yang mencoba mencari ketenaran dengan kebohongan.
Karma telah menunjukkan kekuatannya, dan Firdaus hanya bisa menyesali semua yang telah ia lakukan. Setelah kejatuhannya, Firdaus hidup dalam keterpurukan. Semua asetnya telah dijual untuk membayar denda dan utang, sementara reputasinya hancur total. Tak ada lagi kemewahan, tak ada lagi popularitas, hanya kesunyian dan kehampaan yang menyelimuti hari-harinya. Ia pindah ke sebuah kota kecil, jauh dari sorotan publik. Di sana, ia harus berjuang untuk bertahan hidup. Awalnya, ia mencoba mencari pekerjaan dengan menggunakan identitas aslinya, tetapi semua orang mengenalnya dan menolaknya mentah-mentah. Kami tidak bisa mempercayai pembohong seperti Anda, ujar seorang pemilik toko yang mengetahui latar belakang Firdaus. Dengan hati berat, ia pun mulai menggunakan nama samaran agar bisa bekerja sebagai buruh kasar di sebuah pabrik kecil. Setiap hari, Firdaus harus bangun pagi dan bekerja hingga larut malam. Tubuhnya yang terbiasa dengan kenyamanan kini harus beradaptasi dengan kerja keras. Tangannya yang dulu hanya memegang ponsel untuk membuat pernyataan kontroversial kini dipenuhi luka akibat pekerjaan berat. Namun, penderitaannya tidak berhenti di situ. Setiap kali ia berbelanja di pasar atau sekadar berjalan di jalanan kota, ia kerap mendengar orang-orang membicarakannya di belakang. Itu si Firdaus, yang dulu mengaku punya gunung, bisik seorang ibu kepada temannya. Tak jarang, ia juga mengalami perundungan dari anak-anak muda yang mengenal kisahnya. Mereka sengaja merekamnya diam-diam, lalu mengunggahnya ke media sosial dengan komentar mengejek. Video-video itu pun kembali viral, membuatnya semakin malu. Di tengah keterpurukannya, Firdaus mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku bisa bangkit kembali? Apakah masih ada kesempatan untuk menebus kesalahanku? Namun, jawaban dari dunia seolah sudah jelas, tidak ada tempat bagi pembohong. Malam-malamnya kini dipenuhi dengan penyesalan. Ia sering terbangun di tengah malam, mengingat masa-masa kejayaannya yang kini telah hilang. Hanya kesepian yang menemaninya, tanpa harta, tanpa teman, tanpa kehormatan. Pada akhirnya, Firdaus menyadari bahwa inilah harga yang harus ia bayar atas kebohongannya. Ia telah kehilangan segalanya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Meskipun hidup dalam keterpurukan, Firdaus mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus meratapi nasibnya. Ia mencoba mencari cara untuk memulai kembali. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia menyewa sebuah kios kecil di pasar untuk berjualan makanan ringan. Awalnya, dagangannya tidak laku. Orang-orang masih mengingat namanya sebagai pembohong. Namun, Firdaus tidak menyerah. Ia mulai membangun kepercayaan dengan memberikan pelayanan yang baik dan jujur kepada para pelanggan. Setiap hari, ia bekerja keras dari pagi hingga malam. Ia belajar memasak, mempelajari teknik berjualan, dan mencoba memahami apa yang diinginkan pelanggan. Lambat laun, usaha kecilnya mulai berkembang. Namun, cobaan terus berdatangan. Beberapa orang tetap mengejeknya dan meremehkannya. Ada pelanggan yang sengaja datang hanya untuk menghinanya. Tetapi Firdaus tetap bersabar dan terus berusaha memperbaiki dirinya. Pada suatu hari, seorang pelanggan datang dan mengajukan tawaran bisnis kepadanya. Orang tersebut mengagumi semangat pantang menyerah Firdaus dan bersedia berinvestasi dalam usaha kecilnya. Dengan bantuan tersebut, Firdaus mulai memperluas usahanya. Ia belajar dari kesalahannya dan berjanji untuk tidak lagi mencari sensasi murahan. Perlahan, ia mendapatkan kembali kepercayaan orang-orang. Hidupnya mungkin tidak akan kembali seperti dulu, tetapi setidaknya ia bisa membangun sesuatu yang nyata dengan kerja keras dan kejujuran. Dalam hati, ia sadar bahwa kebohongannya di masa lalu telah mengajarkannya satu hal penting, kejujuran adalah kunci utama dalam hidup. Kini, Firdaus tidak lagi mencari perhatian dengan klaim palsu, melainkan dengan usaha nyata yang ia bangun dengan kerja keras. Meskipun usahanya mulai berkembang, Firdaus masih harus menghadapi berbagai ujian. Salah satu pesaingnya di pasar, yang sejak awal tidak menyukai keberadaannya, mulai menyebarkan fitnah bahwa makanan yang dijualnya tidak higienis. Berita ini menyebar dengan cepat, membuat beberapa pelanggan mulai ragu untuk membeli dagangannya. Firdaus awalnya panik, tetapi ia sadar bahwa menghadapi situasi ini dengan emosi hanya akan memperburuk keadaan. Ia pun mengambil langkah cerdas dengan mengundang pelanggan setianya untuk melihat langsung dapurnya yang bersih dan terawat. Selain itu, ia meminta petugas kesehatan dari dinas terkait untuk melakukan pemeriksaan resmi.
Hasilnya, bisnis Firdaus justru mendapatkan pujian. Banyak pelanggan yang kembali, dan kepercayaan terhadapnya semakin meningkat. Namun, cobaan belum berakhir. Seorang mantan pendukungnya yang dulu percaya akan klaim kepemilikan gunung, kini menuntutnya karena merasa telah tertipu. Orang tersebut mengaku telah mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk mendukung klaim Firdaus dan menuntut kompensasi. Firdaus menghadapi tuntutan ini dengan kepala dingin. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah berubah, masa lalunya masih terus menghantuinya. Ia memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Setelah perundingan panjang, ia setuju untuk mengembalikan sebagian uang yang diterima, meskipun itu berarti ia harus mengorbankan sebagian besar keuntungan bisnisnya. Keputusan ini mengejutkan banyak orang. Alih-alih melawan dengan kesombongan seperti dahulu, Firdaus kini lebih memilih jalan damai. Tuntutan pun akhirnya dicabut, dan namanya mulai dikenal sebagai seseorang yang benar-benar berubah. Namun, ujian terbesar datang dari dirinya sendiri. Dalam kesunyian malam, Firdaus sering merenung dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar bisa menebus kesalahannya di masa lalu. Rasa bersalah masih menghantuinya, tetapi ia tahu bahwa satu-satunya jalan untuk maju adalah dengan terus berbuat baik. Setelah melewati berbagai rintangan, Firdaus akhirnya menyadari bahwa hidup yang dibangun di atas kebohongan hanya akan membawa kehancuran. Ia tidak lagi mencari popularitas instan atau mengandalkan sensasi untuk mendapatkan perhatian. Bisnis kecilnya kini berkembang pesat. Ia mulai membuka cabang di beberapa tempat dan bahkan mendapatkan dukungan dari investor yang melihat potensinya sebagai seorang pebisnis yang gigih dan pekerja keras. Meskipun perjalanannya tidak mudah, ia merasa bangga karena segala yang ia capai kini benar-benar berdasarkan kerja keras dan kejujuran. Di tengah kesuksesannya, ia tetap rendah hati. Ia sering mengingat masa lalunya dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ia juga mulai aktif dalam kegiatan sosial, membantu orang-orang yang pernah mengalami kesulitan seperti dirinya. Pada suatu hari, seorang jurnalis datang menemuinya untuk melakukan wawancara. Pertanyaannya sederhana, apa yang paling Anda sesali dalam hidup ini? Firdaus tersenyum pahit. Saya menyesal pernah mencoba membangun hidup di atas kebohongan. Saya pikir dengan berbohong, saya bisa mendapatkan segalanya. Ternyata, yang saya dapatkan justru kehancuran. Tapi saya bersyukur, karena dari kehancuran itu, saya belajar untuk membangun kembali dengan jujur dan kerja keras. Wawancara itu menjadi viral, tetapi kali ini bukan karena kontroversi. Orang-orang mulai melihat Firdaus sebagai contoh seseorang yang bisa berubah dan belajar dari kesalahannya. Banyak yang mengapresiasi perubahannya, dan beberapa orang bahkan menjadikannya inspirasi untuk bangkit dari keterpurukan. Kini, ia bukan lagi seorang pria yang mengaku memiliki gunung, melainkan seorang pria yang membangun impiannya dari dasar dengan usaha nyata. Karma telah memberinya pelajaran berharga, tetapi juga memberinya kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Dengan tekad baru, Firdaus menatap masa depan dengan penuh keyakinan, berjanji untuk tidak pernah lagi jatuh ke dalam jebakan kesombongan dan kebohongan. Ia telah belajar bahwa satu